Oke, baik semuanya. Hari ini kita akan masuk dalam bab ke-6, Determining System Requirement, artinya menentukan syarat kebutuhan sistem. Oke. Ini juga salah satu bagian penting bahwa dalam sebuah sistem analisa sebuah sistem, kita harus bisa tahu sebenarnya kebutuhan resource sumber daya apa saja untuk menjalankan sistem maupun menjalankan project dari sistem tersebut. Nah, di pertemuan kali ini, pembahasan kali ini kita akan coba menentukannya, designing and conducting interviews. Bagaimana kita kan bisa tahu supaya yang pertama ini, bagaimana kita tahu bahwa kebutuhan sistem itu seperti apa kalau kita salah satu tidak melakukan interview. Kita tanya orang yang memang pakar dalam hal itu atau memang pekerja atau user yang berada di bagian tersebut. Nah, contoh sebuah project, contoh kita kalau buat project untuk marketing, ya tentu kita minimal harus menanyakan kepada orang bagian marketing. Kecuali kita memang benar-benar pakar akan hal itu. Ya. Tapi sebaiknya dan paling disarankan itu adalah yang nanti usernya pakai sistem kamu, silahkan ditanya. Karena mereka lah yang akan menggunakannya nanti. Coba kita gali pada mereka. Nah, bagaimana membuat kondisi tentang bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan untuk interview, ya. Ini nanti ada sedikit gambaran di pembahasan kali ini. Jadi bisa menyebutkan kelebihan apa dalam observing dan analyzing business document. Jadi selain kita menginterview, nanya, kan orang menjelaskan nih, semakin banyak yang ditanya, semakin banyak yang diinterview, akan menghasilkan sudut pandang yang jauh lebih kaya akan informasi. Terus juga jangan lupa, kita bukan hanya nanya, tapi sebaiknya bisa tahu lapangan seperti apa. Ya contoh marketing nih, ya udah setelah dijelaskan, ditanyain, oke, baik, coba dipahami, lalu coba lihat, pantau, observasi apa sih yang dilakukan mereka, sama nggak dengan yang dijelaskan, seperti itu. Nah, observasi lapangan itu sangat penting, karena kenapa? Kadang ada informasi-informasi yang memang kurang dijelaskan dari yang kalian wawancara, sehingga dengan observasi kita lihat sendiri, kita mengerti sendiri, banyak lagi informasi-informasi tambahan yang bisa kita dapatkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi kadang kan orang yang bagian marketing nggak ngerti IT nih, jadi pada saat kita nanya, dia mungkin nggak kepikiran sampai sana. Nah, pada saat kita observasi, mungkin saja ide yang dia pikirkan dalam benak dia itu sebelumnya itu nggak cocok gitu loh, karena di lapangan kalau diterapkan seperti ini yang dia mau, itu akan bertentangan dengan hal lainnya gitu. Nah, hal-hal tersebut yang bisa didapatkan jika kita melakukan observasi. Oke. Lalu yang ketiga itu adalah bagaimana ya komputer atau computing system dapat membantu support untuk menentukan kebutuhan sistem, ya, requirement determination. Nah, ada lagi cara dengan menggunakan prototyping, ada lagi dengan cara contemporary approach, ya, cara-cara yang saat ini mulai banyak dilakukan, ya. Contemporary itu yang mulai banyak digandrungi dengan cara-cara ini. Lalu understand how requirement determination technique apply to the development of electronic commerce application. Ya, mengerti bahwa bagaimana syarat yang kamu dapatkan itu, requirement determination teknik mendapatkan catatan
persyaratan kebutuhan sistem itu ya bisa diaplikasikan dalam electronic commerce, e-commerce ya, aplikasi e-commerce. Oke, nah yang patut kita bayangkan itu adalah good system analyst have some characteristic. Jadi seorang sistem analis yang baik itu punya karakteristik tersendiri. Nah, kalau kita punya kebayang mau jadi sistem analis itu apa sih Pak? Waduh, oke. Nah, sistem analis kalau saya bisa sebut contoh nih, kalau kita mau bangun rumah, yang buat gambarnya, yang menghitung istilahnya tanahnya mampu nggak, ya, lingkungannya gimana untuk saluran pembuangannya cocok nggak, oh ini nanti bisa ditarik ke sini, listriknya ada nggak gitu kan, maksudnya jalur listriknya ada nggak, jalur airnya ada nggak, jalur limbahnya ada nggak. Oke. Nah, yang hal-hal seperti ini yang memikirkan itu adalah bagian arsiteknya. Nah, lalu atau arsitek dan sipil ya. Oke. Tapi yang membangunnya itu gambarannya, kalau semua itu yang membangunnya itu adalah programmernya, ya, developernya. Sistem analis itu yang mengetahui lingkungannya, dia mengetahui bahwa nanti dia mau pakai bahan apa, oke, dia tahu. Tapi yang melakukan itu ya bagian developernya. Kenapa? Developer kalau dikasih kerjaan, tugas buat program, dia harus diarahkan dengan tepat. Karena kenapa? Sistem analisis ini sebagai jembatan antara kebutuhan bisnis sama kemampuan teknologi. Nah, kebutuhan bisnis dan kemampuan teknologi itu disandingkan, ya, dijembatani oleh seorang sistem analis. Makanya sistem analis itu harus memiliki harus mengerti pada saat dia mau buat project marketing, dia harus belajar, dia juga harus membuka wawasan dia untuk tentang marketing. Nah, lalu dia tetap memang memiliki technical skill, ya, skill teknis. Mungkin dia juga dulunya programmer, atau memang dia benar-benar bisa menggambarkan sistem dengan baik, dia punya cara logika pikir seperti layaknya programmer dalam membangun sebuah sistem. Nah, itulah sistem analis, dia yang akan merancang. Jadi analisa dan perancangan itu memang tugas sistem analis. Oke. Nah, lalu seorang sistem analis bagusnya yang gimana? Dia punya karakteristik impertinence. You should question everything. Artinya dia itu mau taunya itu tinggi. Dia akan nanya, dan sedetil mungkin dia akan nanya. Dia akan coba menanya sedetil mungkin sampai dia rasa cukup. Oke. Jadi wajar saja kadang seorang sistem analis itu pintarnya nanya gitu. Dia akan bisa mengorek, dia udah kayak di bagian kepolisian itu tim penyidik ya, dia akan nanya terus sampai jelas. Oke. Nah, impartiality, your role is to find the best solution to a business problem. Nah, tadi saya bilang bahwa sistem analis itu menjembatani antara bisnis dan menjembatani bisnis dan teknik. Nah, makanya dia harus benar-benar menguasai nih bisnis role-nya seperti apa, supaya dia bisa melihat opportunity, kesempatan, ya, peluang yang ada dalam problem ini, mungkin masalah ini, ya, masalah ini atau peluang baru yang bisa dia temukan dengan pada saat dia merancang sistem ini. Relax constraint, jadi dia punya pembawaan yang memang relax, santai gitu, semuanya ya bisa anything is possible kan gitu. Nah, and eliminated invisible, jadi dia akan coba berfokus pada yang memang bisa gitu loh, fokus, dia coba arahkan, dia nggak terlalu pusing, nggak baperan tentang yang memang nggak bisa dibawa. Dia tetap akan bawaan santai, bisa kita usahakan nanti caranya kayak gini kan, dia selalu punya solusi. Nah, dia lebih terasa seperti bahasanya gini, menawarkan, mencoba mencocokkan berbagai solusi yang ada kepada problem yang muncul ini, sehingga mudah
Jadi oke, ada permintaan mau buat ini, oke, mungkin buat ini bagus, buat ini dia bilang ya kan, mungkin dia akan sebut dulu ya bagus. Cuman nanti di sini kalau kita mau tambah ini kita bisa, tapi harus tambahkan ini lagi. Dia selalu punya solusi, bukan berarti dia menolak, nggak bisa buat, nggak juga ya. Lalu attention to detail, dia benar-benar orangnya detail. Nah tadi juga sangat mendukung dari yang nomor satu tadi, dia tanya sedetil-detilnya. Reframing, analysis in part of creative process. Jadi analisa itu benar-benar suatu bagian dari kreativitas. Kenapa? Reframing ini kan frame, bentuk ya. Reframing dibentuk ulang. Artinya umumnya sebuah sistem itu akan dibentuk ulang dari nol. Jadi contoh kita tahu dulu Tokopedia atau website yang memang kita tahu lah jejak rekamnya dari awal gimana, itu jelek. Tapi sekarang tampilan Tokopedia udah berubah sangat jauh dibanding yang pertama kali diluncurkan. Kenapa? Karena memang ada proses reframing, ada kreativitas yang muncul dalam sana, menambah berbagai hal yang memang dibutuhkan. Oke, deliverable and outcomes. Jadi istilahnya apa ya? Deliverable of requirement determination. Jadi istilahnya hasil dari requirement determination. Jadi determination itu mencari tahu ya, bahasa mencari tahu syarat dari pembuatan sistemnya atau nanti menjalankan sistemnya. Nah, proses dari mencari tahu itu hasilnya apa ya, hasilnya adalah berupa informasi ya yang didapatkan ya, from conversation. Hasilnya apa? Bisa hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai rancangan laporan atau layar atau data-data ya, seperti itu. Jadi gampangnya adalah hasilnya apa? Hasil wawancara. Oke. Kedua itu adalah laporan, hasil wawancara, hasil laporan yang ada dalam bisnis, terus rancangan komputer. Itu umumnya seperti itu ya. You need to understand the following component of organization. Jadi ada beberapa organisasi ya, komponen organisasi yang patut kita mengerti, kita tahu, menyadari ya. The business objective that drive what and how work is done. Jadi tujuan bisnis yang ya, umumnya juga tujuan proyek ini ya, tujuannya apa dan apa yang mengarahkan proyek ini mendapat sasaran dari tujuan tersebut. Karena jelas disuruh buat proyek pasti ada dong tujuannya untuk apa gitu. Jadi kedua, information people need to do their job. Sumber daya manusianya apa? Oke. Itu komponen-komponen. Jadi dalam sebuah organisasi itu ada komponen tujuan bisnisnya apa, kedua sumber daya manusianya apa, ketiga data yang bisa dikumpulkan itu apa. Oke. Lalu kapan? Ya, bagaimana dan oleh siapa? Apa data yang akan dilimpahkan, jadi ditransfer. Jadi contoh kita bayangkan pelanggan, apa yang pelanggan berikan informasi kepada aplikasi, umumnya apa? Username, password itu untuk login. Data itu berpindah. Kedua, kalau itu untuk program jualan, minimal dia harus tahu apa? Stok barang ya kan, itu informasinya. Nah lalu bagaimana itu berpindah? Oh setelah ini dia baru ada kirimkan data ini, itu semua sequence and other dependencies memang. Jadi ini kalau yang nomor 5 ini itu adalah sequence and other dependency. Jadi suatu sequence itu apa ya, jalur atau dependency, kebutuhan atau keterkaitan dengan pihak-pihak luar. Contoh, kita kalau urusan dengan tentang barang produksi, mau produksi barang,
kita pasti tergantung dengan supplier barang. Itu udah jelas. Nah, itu hal-hal itu coba dipikirkan, apakah proyek ini punya dependensi terhadap bagian luar perusahaan. Nomor 7, udah pasti ketentuannya, arahannya, guideline-nya seperti apa. Itu untuk membantu supaya dengan ada aturan, ada guideline, diharapkan proyek yang dilakukan atau hasil analisa yang didapatkan itu jauh lebih spesifik dan lebih bisa mengarahkan dengan benar untuk mencapai tujuannya. Key event affecting data value and when this event occur. Jadi selanjutnya itu apa? Jadi selama project itu dijalankan atau selama bisnisnya terjalankan pasti ada data-data baru yang dimasukkan. Itu juga bisa dianalisa. Nah, untuk yang cara lama ya, traditional method of collecting, bagaimana mengumpulkan sistem requirement, itu adalah pertama adalah individual interview. Orang dipanggil satu-satu ditanyain. Interview group. Nah, setelah setiap satu-satu orang ini ditanyain, dia mulai kumpulkan. Mungkin ini ada hubungan dengan ini, dia kumpulkan dalam satu meeting. Dia pastikan benar nggak bisa dijalankan ini. Oke, ini bilang benar, ya betul. Ini bisa. Ada tiba-tiba, loh kok bilang gitu? Ini nggak bisa loh, tempat kita seperti ini. Nah, itu. Observe. Jadi yang ketiga itu ada observe. Kita datang, kita observasi. Study business document. Yang keempat itu adalah kita belajar. Mungkin ada di penelitian lain atau apa itu yang mengatakan bahwa cara tersebut kurang tepat atau cara tersebut bagus. Nah, itu berdasarkan dari business study, kita belajar ya. Nah, selain itu kita dapatkan dari mana? Laporan-laporan perusahaan. Nah, itu yang dimaksud business study. Jadi kita benar-benar belajar membaca laporan atau apa. Oke. Lalu traditional method itu tadi udah, sudah yang ada dokumen. Lalu yang contemporary. Nah, contemporary ini patut kita bahas karena saat ini juga udah mulai banyak yang menggunakan. Ada yang cara joint application design. Ini hampir sama. Kalau tradisional kan satu-satu dipanggil lalu. Nah, joint application design itu hampir sama dengan interviewing group. Hampir sama. Ya. Tapi joint application itu lebih radikal, lebih cepat gitu. Bahasanya. Maksudnya lebih instan hasilnya. Kita lihat kenapa instan? Semua orang yang berhubungan dengan proyek itu dikumpulkan di dalam satu meeting. Nah, nanti di sana dipaparkan apa yang mau ditanyakan oleh seorang leader. Kan saya anggap saya jadi project manager. Saya udah mau tahu, saya akan nanya ini nanti di JAD ini. Saya akan tanya semuanya. Nah, nanti pasti ada yang sanggah. Oh, ini nggak bisa nih kalau kayak gitu, tempat kita nggak bisa. Nah, sedang di JAD ini adalah kekurangannya ada satu. Benar-benar orang yang mengikuti JAD itu adalah harus orang-orang yang benar-benar paham di bidangnya. Seperti itu. Ya kalau nggak paham nanti nggak jadi ngomong. Pas udah dipakai baru dia bilang kesalahan semuanya. Orangnya yang ikut JAD sudah nggak kerja lagi. Bingung kan? Pasti bingung, jadinya projectnya gagal. Nah, yang kedua caranya itu yang saat ini ada prototyping. Benar-benar dibuat contoh kecil, dicontohin dulu. Ya, prototyping itu ada dua jenis. Pertama, evolutionary prototyping dan throwaway prototyping. Evolutionary prototyping itu apa? Kita contohin. Kita buat sebuah perubahan yang mana kita benar-benar tujuannya mengarahkan nanti perubahan ini sedikit demi sedikit akan mengubah sistem yang lama. Throwaway prototyping itu adalah dikasih pilihan. Jadi ada prototype A, B, C, D, E, dijalankan, coba kan, dihitung mana yang lebih baik dan lebih cocok dengan yang diinginkan, sesuai dengan tujuan awal untuk membuat project ini. Itu adalah throwaway prototype. Jadi pemilihan. Ya. Prototyping is most useful requirement determination. Jadi prototyping itu adalah yang paling berguna dalam menentukan menentukan kebutuhan sistem. User requirement are not clear or well understood. Ya, prototyping ini benar-benar
sangat dibutuhkan apabila kita tahu nih, kita tanya nih, kita mau buat proyek tapi kita tanya usernya mau buat seperti apa. Waduh, gak ada gambaran nih, mana ya, yang penting bos cuma bilang yang seperti ini, atau saya rasa kita pak market butuh yang seperti ini gitu, tapi nggak jelas. Nah, makanya dengan prototyping itu dikasih contoh nih, gambaran nih yang seperti ini atau yang seperti ini atau yang seperti ini, kayak jualan ya. Mau roti ya, ini ada roti coklat, ini ada roti keju, ini ada roti serikaya, mau yang mana kan gitu. Nah, hampir seperti itu ya. User requirement are not clear, nah makanya ditanya orangnya. Nah, atau one of few user ini Kak Sakti, either stakeholder are involved with the system. Prototyping itu sangat menurut buku data ya bagus, karena kenapa, bakal ada lebih banyak user yang benar-benar mencobanya gitu, sehingga punya perspektif yang jauh lebih baik. Possible design are complex and require. Untuk bagi yang sistemnya itu desainnya kompleks atau apa, ya silahkan dibuat dulu prototyping. Karena kenapa, kalau kita nggak prototype langsung kita jalankan, kita hapus sistem lama, bahaya. Communication problem have access in the past between user and analyst. Jadi hubungan komunitas itu memang penting ya, tapi kadang beberapa prototyping itu bisa menjawab. Contoh nih, user nggak ngerti, sistem analis juga bingung, ya udahlah kita buat contoh prototipenya seperti ini, tanya usernya bisa pakai nggak ini gitu. Kalau usernya bilang oke, tanda selanjutnya sistemnya itu kita lakukan hal sesuai dengan yang udah kita prototyping kepada user, sehingga tidak melenceng kemana-mana, sesuai arahan. Oke, sini jalan. Tools such as form and generator data are readily available to rapid build working system. Ini toolsnya, alat untuk melakukan prototyping. Alat prototyping itu banyak sekarang kan. Kalau kalian itu pernah dengar Adobe XD, Figma, itu untuk aplikasi mobile, untuk web, itu bisa menjadi prototyping yang baik. Nah, radical method itu hampir sama dengan evolutioner prototyping. Dia benar-benar mengubah BPR, business process engineering. Umumnya yang menggunakan BPR itu adalah mereka yang memang radical methodnya tinggi ya. Lalu BPR, business process identifying process to area engineer. Jadi untuk apa BPR? Untuk mengetahui proses supaya bisa diubah kembali jadi yang lebih benar gitu. Makanya dia harus menentukan key business process. Jadi business process itu yang paling penting itu proses mana aja. Oh, contoh kalau kita jualan yang paling penting itu ya input penjualan. Lalu kedua stok. Oke, sisanya apa penting? Enggak gitu. Enggak lagi gitu. Karena itu bersifat tambahan. Seperti itu. Lalu rules that inhibit organization from making disruptive technology. Ya, BPR disruptive technology, breaking law. Jadi disruptive teknologi itu adalah bahasanya teknologi baru menggantikan teknologi lama, itu disruptive. Oke. Ini nanti dibaca rulesnya disruptive teknologinya itu. Kalau rulesnya kayak gini, disruptive teknologinya apa gitu. Maksudnya dijawab dengan tantangan ekonomi seperti apa itu gitu. Requirement determination using agile methodology. Jadi kalau ada yang kita belajar agile methodology ya, ini nanti dia bantu untuk agile. Nah, new method and technique are constantly being developed. To technology are listed below: continual user involvement, agile usage center design, planning game. Requirement menjalankan. Jadi ini yang mobil kuning ini ya istilahnya memanfaatkan si polisi itu. Nah, sehingga supaya polisi itu mengerti gitu apa yang harus dia lakukan. Nah, coba lihat aja gitu loh. Nah, lalu ini termasuk metodologi baru karena kenapa dia menggunakan sistem agile ya.
Nah, teknik dari agile itu yang paling penting apa? Continual user involvement. Jadi user yang pakai itu sering diajak untuk ikut menggunakan sistem tersebut, ya. Lalu agile user center design. Jadi user center design itu benar-benar diarahkan, ya. Agile user center design. Planning game. Ya, planning game ini kalau ini sebenarnya kayak extreme programming. Dia bukan game yang kita bayangkan permainan, enggak. Planning game. Artinya dia pada saat buat itu dia masih merasa bahwa planning game itu kayak gini. Kalau kita nanti lihat di extreme programming, dia sebuah proyek itu dia pisah menjadi beberapa tugas-tugas kecil yang bisa dikerjakan umum oleh satu orang programmer, satu orang tester, 2 orang cukup. Nah, seperti itu. Sehingga seperti permainan itu planning itu, ini orang ini yang masing-masing itu berbeda perannya. Jadi satu itu buat, satu itu ngetes. Nah, seperti itu. Sehingga diharapkan karena 2 ini dan itu dipisah kecil-kecil tugasnya, diharapkan dia bisa melakukannya. Jadi build atau dibuat aplikasinya, dites itu dalam waktu singkat sehingga bisa memastikan bahwa aplikasi ini siap dilayangkan kepada publik, seperti itu. Continual user involvement, ya, not like the waterfall SDLC, ya. Jadi gini, ada kasusnya. Jadi ini benar-benar continual user involvement, benar-benar membutuhkan kerjasama yang kuat antara pihak yang membangun sistem atau khususnya sistem analis dengan user, ya, usernya. Lanjut, ini ada contohnya. Jadi contohnya di Boeing ini dulu mau memasang dia buat sebuah pesawat, ya, maksudnya bukan, dia awalnya ini orang mungkin mau buat pesawat 757 kodenya kan gitu. Itu pesawat baru yang memang cukup banyak yang tahu. Nah, lalu 757 ini pesawatnya ada 50.000 sambungan kabel, ya. Nah, sehingga untuk dengan cara yang lama, kalau dibaca di buku itu dengan cara yang lama itu hampir 3 tahun. Nah, sekarang dengan adanya continuous user involvement, diharapkan dengan usernya ikut ambil alih dalam project ini, itu bisa lebih cepat dites dan bisa menyelesaikan di pasar, seperti itu. Maksudnya kebutuhan sistem. Maksudnya pasar itu kebutuhan sistem. Oke. Nah, di sini tertulis bahwa dulunya untuk sistem yang dulu itu memasang wire itu butuh 3 bulan. Sekarang dengan ada cara yang baru, memasang wire atau kabelnya itu tinggal hanya tinggal 6 minggu. Wah, dari 3 tahun jadi 6 minggu, hebat kali itu. Oke. Agile usage center design. Jadi ini adalah bagaimana ya ini baca dulu. As the previous methodology that is suitable for small development team. Jadi agile-nya itu, kalau yang agile itu memang cocok dengan small development team, 3 atau 4 orang kita. Karena kenapa? Ngomongnya lebih terarah dan nggak ngadur ngilor. Oke. Nah, kalau di planning game extreme programming itu ada 3 fasenya. Pertama adalah dia mengeksplorasi di sini kata eksplorasi itu business writes a story card. Jadi pihak bisnis, pihak perusahaan itu menggambarkan story card, ya. Jadi saya maunya dari sini ke sini digambarkan dengan baik. Terus
development provide estimation. Jadi setelah baca story cardnya, bagian development harus menentukan kira-kira ini selesai kapan, ini selesai kapan gitu. Oke. Lalu kedua, setelah exploration itu adalah commitment. Business sort stories by necessity, development sort stories by risk, and business choose stories top next release. Jadi dengan adanya komen, bagian komen ini fungsinya untuk apa? Supaya kita sama-sama saling terbuka gitu ya, saling terbuka. Oke. Sehingga di sinilah, di bagian komitmen inilah pasti ada berbagai apa ya, kekurangan, beda pendapat atau apa bisa terselesaikan karena masing-masing peran udah jelas ya. Bisnis itu mengurutkan cerita mana yang lebih penting, lalu udah itu development itu diurut berdasarkan yang lebih tua gitu loh. Sorry kalau lebih tua, lebih maksudnya di development stories by risk ya, lebih beresiko bahasanya. Oke, business choose stories for next risk. Lalu bisnis itu, bagian bisnis itu memilih, atau di dalam cerita-cerita itu tersangkut bahwa alternatif bisnis yang tertutup. Ada satu lagi, steering itu adalah pihak bisnis atau akan mereview, jadi contoh seminggu sekali ya, tolong di review ya projectnya. Dia akan datang, dia coba cari tahu, oh ya oke, udah jalan. Nah seperti itu. Business and development just plan, mereka mungkin ketemu, ini kok belum ya, oh ya udah pak, ini mungkin bulan depan pak gitu. Nah bulan depan ya udah, intinya model pengawasannya ada. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Salam.